Yang keempat, POV saya tentang dividen adalah hati-hati dengan dividen trap. Ini banyak kejadian dan saya juga sempat mengalami sendiri. Apa sih itu dividen trap? Oke, dividen trap itu gini. Jadi, let's say kita terima informasi tentang sebuah saham yang akan membagikan dividen ya. Terus kita tanpa mengecek fundamental, kita cuma fokus di yieldnya aja, akhirnya kita beli saham tersebut. Setelah dividen dibagi, ternyata harga sahamnya mengalami penurunan lebih besar dari dividen yang kita terima. Itu satu, jebakannya di sana. Yang kedua, setelah harganya turun, malah terus turun. Bahkan ada yang sampai harganya sangat-sangat penurunannya lumayan besar, sekitar 30% ke bawah. Dividennya nggak sampai 30%, cuman 7-8%-an. Rugi kan? Nah, ini hati-hati, ini namanya dividen trap. Jadi nggak melulu saham yang bagi dividen itu bagus, nggak melulu saham yang bagi dividen itu jelek. Tetapi harus mengacu lagi di fundamental perusahaan. Fundamental perusahaan ini, cara paling gampangnya, meskipun kita nggak pinter analisa laporan keuangan, kita cukup cari tahu profitnya perusahaan ini 5 tahun ke belakang itu gimana, menurut saya ya. Ini menurut pengamatan saya pribadi ya. Perusahaan ini profitnya konsisten nggak? Kalau konsisten, angkanya naik turunnya besar nggak? Kalau nggak konsisten itu contohnya 5 tahun terakhir ada 3 tahun untung, 2 tahun buntung. Nah, ini udah nggak konsisten. Wajib dipertanyakan apakah sektor ini masih stabil nggak masa depannya. Itu termasuk kunci-kunci kecil untuk mengetahui fundamental perusahaan. Jadi intinya kalau kita investor saham, kita juga harus sering membaca. Gak bisa mengandalkan informasi dari orang lain aja. Karena itu akan sangat banyak jebakan yang akan muncul di market ya. Salah satu jebakannya, jebakan dividen ini juga salah satu jebakan yang paling sering dipakai di market. Jadi ada perusahaan tertentu yang memang mereka ingin menggiring investor supaya masuk, ya mereka masuk, mereka bagikan dividen, setelah bagi dividen, ternyata malah harga sahamnya turun banyak. Dari investor jadi boncostor atau nyangkutor. Saya nggak tahu cara berpikirnya gimana para investor di Indonesia ini. Tetapi wajib aware. Jadi nggak semua dividen itu, nggak semua perusahaan yang bagi dividen fundamentalnya bagus. Harus dicek fundamental, dan fundamental. Itu kalau memang kalian ngakunya investor saham dengan aliran fundamentalis. Tapi banyak yang ngaku fundamentalis, ternyata sebetulnya mereka nyangkutor alias nyangkut. Hati-hati ya.